Perang Dunia Kedua mengajarkan kepada kita tentang dampak brutal perang, di mana perang yang melibatkan Jerman dan Jepang melawan Amerika Serikat dan sekutunya ini banyak membawa dampak buruk, seperti kematian 70 juta jiwa dan dimulainya Perang Dingin yang masih bisa kita rasakan sampai dengan sekarang. Gesekan-gesekan berbagai kepentingan dua negara atau lebih pasca Perang Dunia Kedua, mau tidak mau, seringkali akan membawa dunia pada Perang Dunia Ketiga. Yang seringkali terjadi, gesekan antara kubu komunis yang diwakili Rusia dan sekutunya dengan NATO dan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Mulai dari krisis misil di Kuba saat era Presiden Fidel Castro, sampai terakhir kematian Jenderal Iran Qasem Soleimani yang dilakukan oleh NATO. Namun sebelum mulai, jika kalian masih baru di sini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru dari Enter Tulis. Krisis ini terjadi saat tensi Perang Dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, di mana saat itu Amerika Serikat yang dipimpin oleh John F. Kennedy berupaya mengkudeta Kuba yang dipimpin Fidel Castro. Kudeta ini menggunakan para pelarian Kuba untuk melakukan invasi ke Kuba. Dengan cara para pelarian Kuba ini menyerang Kuba lewat jalur darat yang didukung serangan roket Amerika Serikat. Namun pelarian ini ketika sampai di pantai Kuba segera dihabisi oleh tentara Kuba. Sebab John F. Kennedy tidak memberi bantuan marinir Amerika Serikat seperti yang dijanjikan. Kudeta oleh Amerika Serikat yang gagal ini dianggap serangan serius oleh Uni Soviet yang merupakan sekutu Kuba. Sehingga pimpinan Uni Soviet, Nikita Khrushchev, menyatakan setiap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Kuba dianggap tindakan perang. Kemudian Uni Soviet memasang rudal nuklir ke Kuba yang mampu menghancurkan kota-kota di Amerika Serikat. Tidak mau kalah, Amerika Serikat menanggapinya dengan mengepung Laut Kuba dan penempatan pesawat pengebom di Florida. Namun perang tersebut tidak terjadi, karena kedua pihak menahan diri, di mana Amerika Serikat berjanji tidak akan mengulang perbuatannya, serta melucuti rudal nuklirnya yang berada di Turki dan Italia. Sedangkan Uni Soviet menarik semua rudal nuklirnya yang ada di Kuba. Ada kisah unik di dalamnya, di mana saat itu seorang kolonel Uni Soviet bernama Stanislav Petrov mencegah perang ini. Karena ia mendengar alarm lewat komputer yang menyatakan bahwa terjadi serangan rudal nuklir Amerika Serikat. Namun dia tidak mengindahkannya karena menganggap itu alarm palsu semata. Meskipun saat itu dirinya disalahkan, namun ternyata keputusannya benar. Perang saudara di Suriah terjadi awal tahun 2011, saat gelombang demonstrasi yang berujung pada pemberontakan di Suriah, di mana perang saudara ini masih berlangsung sampai dengan sekarang. Perang ini terjadi antara pemerintah Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad dibantu Rusia melawan kelompok pemberontak yang dibantu oleh Amerika Serikat. Dalam perang saudara ini, baik Rusia maupun Amerika Serikat memberi bantuan peralatan senjata semata tanpa mengerahkan pasukan reguler mereka. Di mana saat awal pertempuran pasukan pemberontak berhasil menguasai 40% wilayah Suriah, namun sekarang keadaan berubah karena pemerintah Suriah menekan keadaan. Karena Rusia memberi bantuan lebih dengan melakukan pengeboman strategis menggunakan pesawat jetnya. Dalam perang saudara ini, terjadi pelanggaran HAM berat di kedua pihak. Salah satunya, penggunaan bom kimia untuk mengalahkan musuh. Di awal-awal perang saudara ini, banyak pihak mengira akan merembet pada Perang Dunia Ketiga. Karena semua pihak sama-sama keras dalam membantu sekutunya. Hal ini ditunjukkan dengan Amerika Serikat meluncurkan 501 rudalnya. Namun ternyata pihak Rusia maupun Amerika Serikat tahu akan dampak buruknya. Sehingga pasukan Amerika Serikat tidak pernah mengebom markas Rusia di Suriah. Begitu pula Rusia tidak mau mengambil resiko berhadapan-hadapan dengan pasukan Amerika Serikat. Saat Jenderal Iran Qasem Soleimani melakukan konsolidasi kekuatan di Suriah untuk menghancurkan pasukan Amerika Serikat pada 3 September 2019, ternyata Amerika Serikat mengetahuinya. Kemudian saat iring-iringan mobil Jenderal Iran mengantarnya ke bandara Damaskus, Amerika Serikat segera mengirim drone pembawa misil. Akibatnya, iring-iringan mobil pembawa Jenderal Iran Qasem Soleimani itu dibombardir dan alhasil, jenderal terbesar dari Iran itu tewas di tempat. Kematian Jenderal Iran Qasem Soleimani membuat pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei meradang. Dirinya pun berjanji di hadapan kedua anak Jenderal Iran untuk membalas kematian ayah mereka. Setelah itu, Iran membalas dengan membombardir pangkalan Amerika Serikat di Irak, di mana dalam serangan itu, para tentara Amerika Serikat berlindung di dalam bunker. Namun serangan itu cukup berbahaya karena menyebabkan sebanyak 64 tentara cedera otak. Serangan Iran atas kematian jenderalnya diduga keras akan menimbulkan Perang Dunia Ketiga.
karena Iran sendiri mempunyai basis sekutu cukup banyak di Timur Tengah seperti Suriah. Beberapa kelompok pejuang lainnya yang tidak kalah penting adalah Rusia. Karena semenjak Iran dikuasai oleh Ayatollah Ali Khamenei, Iran selalu bermusuhan dengan Amerika Serikat, di mana pihak Amerika Serikat mencurigai adanya senjata nuklir, kemudian melakukan embargo ekonomi terhadap Iran. Namun, sepertinya Iran berusaha menahan diri dengan hanya menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak saja. Krisis Suez terjadi pada Oktober 1956 hingga Maret 1957. Sebelum merdeka penuh, Mesir dikuasai oleh Inggris. Kemudian dibangunlah terusan Suez oleh Inggris atas prakarsa insinyur Prancis bernama Ferdinand de Lesseps pada tahun 1869. Terusan ini mempunyai panjang 163 km yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Fungsi dari terusan Suez ini adalah untuk menghubungkan Eropa ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya tentunya. Oleh karena itu, tidak heran setelah Mesir merdeka pada tahun 1922, terusan Suez tetap dianggap milik Inggris dan Perancis karena mereka mempunyai andil dalam pembangunannya. Hingga pada tanggal 26 Juli 1956, saat Mesir dipimpin Presiden Gamal Abdul Nasir, dirinya menasionalisasi terusan Suez. Sebab memang secara fisik, bangunan tersebut berada di wilayah Mesir. Pihak Inggris dan Prancis tidak terima, kemudian menyatakan perang terhadap Mesir yang dibantu oleh Israel, di mana perang yang terjadi dari Oktober 1956 hingga Maret 1957 ini disebut sebagai Krisis Suez. Secara militer Mesir kalah karena dihajar oleh 3 negara. Namun setelah Krisis Suez ini berakhir, terusan Suez dikembalikan kepada Mesir karena diperkirakan akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Sebab sekutu dari Mesir, yakni Uni Soviet dan negara sosialis lainnya, mengancam akan membantu Mesir merebut terusan Suez dengan cara meluncurkan roket-roket mereka ke Inggris, Prancis, dan Israel. Selain itu, Mesir juga didukung negara Timur Tengah, diantaranya Arab Saudi, yang mengembargo minyak Inggris dan Prancis. Tentu bila Inggris dan Prancis tetap keras kepala, mereka akan berhadapan dengan Uni Soviet dan negara sosialis lainnya. Sedangkan Amerika Serikat sendiri enggan membantu Inggris dan Prancis, karena tentu akan babak belur juga. Sehingga untuk menghindari Perang Dunia Ketiga, pihak Amerika Serikat menekan Inggris, Prancis, dan Israel untuk mundur dari Mesir. Akhirnya, ketiga negara tersebut meninggalkan terusan Suez. Bahkan atas insiden itu, Perdana Menteri Inggris, Sir Anthony Eden, mengundurkan diri.